geografi dengan memperhatikan pola penyebaran manusia dalam ruang dan kaitan perilaku manusia dengan lingkungannya. Ada beberapa aspek sosial yang dikaji, yaitu yang pertama, aspek sosial. Aspek ini membahas tentang hal yang berkenaan dengan unsur adat, istiadat, tradisi, komunitas, kelompok, masyarakat, dan lembaga-lembaga sosial. Yang kedua, aspek ekonomi. Aspek ini membahas tentang hal yang berkenaan dengan unsur pertanian, pertambangan, perkebunan, perikanan, perdagangan, industri, transportasi, dan pasar. Yang ketiga, aspek budaya. Aspek ini membahas tentang hal-hal yang berkenaan dengan unsur agama, pendidikan, kesenian, dan bahasa. Aspek politik. Aspek ini membahas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan unsur kepemerintahan terjadi dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya adalah konsep dasar esensial geografis. Yang pertama, lokasi. Konsep lokasi membahas tentang letak atau posisi spasial dari objek tertentu di permukaan bumi secara umum. Lokasi terbagi menjadi dua, yaitu lokasi absolut dan lokasi relatif. Lokasi absolut adalah letak atau tempat yang dilihat dari garis lintang dan garis bujur. Lokasi absolut keadaannya tetap karena berpedoman pada garis astronomi bumi. Lokasi relatif adalah letak atau tempat yang dilihat dari daerah lain di sekitarnya. Lokasi relatif dapat berganti-ganti sesuai dengan objek yang ada di sekitarnya. Contoh lokasi relatif adalah lokasi geografis negara Indonesia yang terletak di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Jarak. Jarak adalah ruang yang menghubungkan antara dua lokasi atau dua objek. Konsep jarak dibagi menjadi dua, yaitu jarak mutlak dan jarak relatif. Jarak mutlak adalah jarak dari dua tempat yang diukur berdasarkan garis lurus di udara yang mudah diukur pada peta. Contohnya jarak Jakarta dan Malang. Lalu jarak relatif bisa dinyatakan pada jarak tempuh, baik yang berkaitan dengan waktu perjalanan yang diperlukan maupun suatu biaya angkutan. Contohnya jarak Jakarta Malang dengan pesawat adalah 1,5 jam. Keterjangkauan. Konsep geografi ini mengacu pada kemudahan untuk mencapai suatu objek yang dipengaruhi oleh kondisi geografis suatu wilayah. Contohnya dari Jakarta akan lebih mudah menjangkau Kota Padang daripada Kepulauan Mentawai. Pola. Konsep ini mengacu pada susunan atau penyebaran fenomena pada ruang muka bumi. Contoh pola pemukiman penduduk di wilayah pesisir memanjang mengikuti garis pantai. Yang kelima, morfologi. Morfologi menggambarkan perwujudan daratan di muka bumi yang merupakan hasil proses pengangkatan atau penurunan wilayah melalui proses geologi. Contohnya seperti pulau-pulau, dataran yang luas, pegunungan, dan lembah. Aglomerasi. Konsep geografi ini adalah kecenderungan penyebaran yang bersifat mengelompok pada suatu wilayah. Contohnya pemukiman penduduk, masyarakat perkotaan. Mereka cenderung tinggal mengelompok sehingga timbul pengelompokan pemukiman seperti daerah elit, daerah kumuh, dan sebagainya. Interaksi dan interdependensi. Konsep ini berkaitan dengan hubungan timbal balik atau saling ketergantungan antar wilayah. Contohnya hubungan antar desa dan kota. Warga kota membutuhkan makanan dari desa, sedangkan warga desa membutuhkan teknologi dari kota. 8. Nilai kegunaan. Nilai kegunaan mengacu pada kelebihan yang dimiliki suatu tempat atau wilayah tertentu dan memiliki nilai kegunaan yang berbeda berdasarkan fungsinya. Contohnya wilayah yang memiliki alam yang indah cocok sebagai daerah wisata. 9. Diferensiasi area menggambarkan keunikan atau karakteristik antar wilayah satu dengan yang lainnya. Contoh konsep ini misalnya masyarakat yang tinggal di pesisir bekerja sebagai nelayan, sedangkan warga pegunungan biasanya bekerja di kebun atau lahan ladang. Keterkaitan ruang. Konsep ini menunjukkan tingkat hubungan antar wilayah. Contohnya, daerah hilir mengalami banjir karena pembangunan yang terjadi di daerah hulu.
Selanjutnya saya akan membahas tentang pendekatan geografi. Pendekatan geografi bisa diartikan sebagai cara pandang ilmu geografi dalam mengkaji suatu gejala atau fenomena geosfer. Ada berbagai macam pendekatan geografi yang biasa digunakan. Yang pertama, pendekatan analisis keruangan. Pendekatan keruangan adalah upaya dalam mengkaji rangkaian persamaan dari perbedaan fenomena geosfer dalam ruang. Jenis pendekatan inilah yang membedakan geografi dengan ilmu-ilmu lainnya. Contohnya, dalam perencanaan pembukaan lahan untuk daerah pemukiman yang baru, hal yang harus diperhatikan adalah segala aspek yang terkait dengan wilayah yang akan digunakan, misalnya kondisi morfologi terkait banjir, longsor, air, dan tanah. Hal ini diperlukan karena keadaan fisik lokasi dapat mempengaruhi tingkat adaptasi manusia yang akan menempatinya. Yang kedua, pendekatan analisis ekologi. Pendekatan ekologi adalah upaya mengkaji fenomena geosfer terhadap interaksi antara organisme hidup dan lingkungannya. Di dalam organisme hidup, manusia merupakan satu komponen yang penting dalam proses interaksi. Oleh karena itu, muncul istilah ekologi manusia yang mempelajari interaksi antar manusia serta antara manusia dan lingkungannya. Yang ketiga, pendekatan analisis kompleks wilayah. Pendekatan ini mengkaji bahwa fenomena geografi yang terjadi di setiap wilayah berbeda-beda sehingga membentuk karakteristik wilayah. Perbedaan ini mengakibatkan munculnya interaksi antar suatu wilayah dan wilayah lainnya dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Contohnya, perbedaan komoditas dan kebutuhan antar wilayah melahirkan kegiatan perdagangan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen SIG. Yang pertama, perangkat keras atau hardware. Perangkat keras ini berupa perlengkapan yang mendukung kerja SIG seperti CPU, monitor, printer, digitizer, scanner, plotter, CD-ROM, VDU, dan flash disk. Bagian-bagian perangkat keras beserta fungsinya yaitu CPU, Central Processing Unit, perangkat utama komputer untuk memproseskan semua instruksi dan program, VDU, Visual Display Unit, komponen yang digunakan sebagai layar monitor untuk menampilkan hasil pemrosesan CPU, disk drive, bagian CPU untuk menghidupkan suatu program, dan tape driver, bagian dari CPU yang menyimpan data hasil pemrosesan, serta digitizer, alat untuk mengolah data teristris menjadi data digital. Yang kedua, perangkat lunak atau software. Perangkat lunak atau software yaitu komponen SIG yang berupa program-program pendukung kerja SIG seperti input data, proses data, dan output data. Contoh perangkat lunak dari SIG adalah program kerja seperti QGIS, ArcView, dan ArcGIS. Manusia, user atau brainware. Manusia sebagai pengguna brainware yaitu pelaksana yang bertanggung jawab dalam pengumpulan, proses analisis, dan publikasi data geografis. Komponen brainware lah yang mengolah data hasil lapangan untuk selanjutnya diproses atau didigitasi menjadi sebuah peta yang sempat digunakan untuk keperluan tertentu sesuai dengan fungsinya. Tahapan kerja SIG meliputi yaitu adalah masukkan data atau data input. Masukkan data di dalam SIG adalah semua data spasial informasi geosfera yang dapat berwujud tabel, grafik, data digital, foto udara, peta, dan lain-lain. Informasi litosfera yang merupakan masukan dalam SIG tersebut meliputi informasi litosfera, pedosfera, hidrosfera, biosfera, antroposfera, dan atmosfera. Pengolahan data. Fungsi dari sistem pengolahan data adalah untuk pengorganisasian data keruangan, pengambilan data, analisis data. 3. Analisis data dan simulasi. Dengan analisis data dan simulasi dapat menentukan informasi-informasi yang dapat dihasilkan oleh SIG dan berfungsi untuk membedakan
data yang akan diproses dalam SIG. 4. Keluaran data atau data output. Keluaran data atau output berfungsi untuk menayangkan hasil analisis data geografis secara kualitatif maupun kuantitatif.